Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam rangka peringatan Hari Stroke Sedunia, yang mana pada hari ini kita mengadakan bincang-bincang neurologi yang diselenggarakan oleh Perdusi Banda Aceh. Dan adapun judul yang akan saya sampaikan pada siang menjelang sore hari ini adalah Overview Stroke in COVID-19 Pandemic. Ya, jamaah sekalian, dalam presentasi ini saya akan menampilkan pertama tentang pendahuluan latar belakang, selanjutnya saya akan menampilkan tentang kasus COVID-19 di Aceh dan di Indonesia, selanjutnya patogenesis, patofisiologi, gejala COVID-19 dan stroke, dan terakhir nanti saya akan berbicara tentang pengobatan dan pencegahan stroke di era COVID-19. Sejawat sekalian, dimanapun Anda semua berada, izinkanlah saya mulai dengan slide pertama, ya, di mana pada kita tahu awal di kejadian pandemi COVID-19 ini dimulai di Wuhan 30 Januari 2020, ya, kemudian di kira-kira seminggu kemudian Menkes sudah mengeluarkan surat bahwa adanya kejadian wabah COVID ini. Dan tanggal 2 Maret itu mulai wabahnya masuk ke Indonesia. Selanjutnya baru tanggal 31 Maret Presiden mengeluarkan kepres untuk penanganan COVID-19 ini. Walaupun kesannya bahwa ada keterlambatan dalam kesiapan untuk penanganan COVID-19 ini, ya mungkin kita bisa maklumi. Nah, oleh karena itu pada saat ini kejadian COVID-19 ini kita sudah tahu sudah tersebar di seluruh Indonesia, walaupun yang terbanyak ada di Pulau Jawa, khusus Jakarta, Surabaya, dan juga tidak terkecuali Kota Banda Aceh. Bapak Ibu sekalian, sejawat sekalian yang saya hormati, kejadian COVID saat ini di Aceh sudah menembus angka 7.000 kasus. Ya, jadi 7.037 orang penderita, yang sembuh kira-kira 5.037 orang, dan yang meninggal juga lumayan 244 orang. Nah, kalau kita lihat angka di Indonesia itu angkanya 382.000 kasus, yang sembuh 305.000 kasus, yang meninggal sebanyak 13.077 kasus. Nah, kalau di dunia saat ini kita bisa lihat bahwa kejadian COVID-19 ini sudah mencapai 42,1 juta orang dengan kematian sebanyak 1 juta lebih. Nah, kejadian kasus-kasus baru COVID-19 di Indonesia saat ini kita lihat sampai 2 hari terakhir tanggal 23 saya akses itu masih lumayan tinggi kasus barunya, berkisar antara 3.000 sampai 4.000 kasus. Jadi kita masih belum kelihatannya grafiknya melandai. Oleh karena itu kita harus waspada, di mana ada kecenderungan juga kalau kita tidak sigap menjaga diri kita, maka ada kemungkinan untuk terjadi penularan dan kasusnya akan lebih banyak lagi. Sejauh sekalian, kejadian COVID-19, infeksi COVID-19 itu diawali oleh adanya virus yang masuk lewat saluran pernapasan kita, lewat mulut, lewat hidung. Kemudian virus itu akan berkembang di dalam tubuh seseorang, ya. Dan perkembangan virus di dalam tubuh ini sangat tergantung dari banyaknya virus yang masuk, banyak virus yang tertular ke dalam diri seseorang. Kalau jumlah virus yang masuk itu sedikit, maka gejala yang muncul pun bisa lebih ringan, sehingga bisa jadi hanya cukup diisolasi saja. Bisa isolasi di rumah atau mungkin juga isolasi di rumah sakit. Kemudian setelah beberapa hari, karena normal imun respon, ya artinya respon imunnya bagus, normal, maka bisa recovery. Ya.
Nah, kita bisa lihat kalau kasusnya di mana virus masuk ke dalam saluran pernapasan itu cukup dalam jumlah besar, maka reaksi yang terjadi itu akan lebih berat lagi. Yang kita takutkan adalah terjadi reaksi inflamasi yang luar biasa, di mana timbulnya badai sitokin yang menyebabkan keadaan pasien menjadi tambah buruk, terutama menyangkut dengan saluran pernapasannya. Dan bahkan juga nanti bisa timbul failure organ, sehingga pasiennya mesti mendapat perawatan di ICU dan tidak sedikit dari mereka yang justru meninggal dunia. Ya, kejadian COVID-19 ini diawali oleh masuknya virus lewat saluran nafas. Kita bisa lihat nih kondisi di dalam paru-paru seseorang. Pada gambar yang paling atas kita bisa lihat di mana tampak alveolus orang normal, di mana alveolus itu kelihatannya seperti gelembung-gelembung bola-bola kecil di situ, dan di sini secara normal terjadi transfusi atau difusi atau pergantian molekul-molekul CO2, oksigen gitu yang akan melintasi dengan dalam keadaan normal dia akan melintas secara baik. Kemudian dalam keadaan infeksi pelan-pelan, pada infeksi ringan belum terbentuk suatu massa gel di dalamnya. Lama-lama infeksinya bertambah, akan terbentuk suatu massa yang seperti jelly yang berwarna kuning itu, yang tentunya akan menutup alveolusnya, sehingga transportasi zat-zat melalui dinding alveolusnya akan terganggu. Dan ini sangat menimbulkan gejala yang berat pada pasien, terutama menyangkut dengan kelainan pernapasan. Dan yang paling bawah sekali pada kondisi berat, bisa jadi seluruh alveolusnya tidak tertutup, sehingga pasiennya mengalami sesak napas berat dan bahkan bisa meninggal dunia karena tidak bisa bernafas. Ya. Bagaimana proses virus itu bisa menyebabkan kelainan di dalam tubuh manusia? Mari kita lihat bahwa setiap virus, khususnya SARS-CoV-2 virus ini, atau lebih dikenal dengan COVID-19 ini merupakan jenis virus RNA, di mana setiap virus untuk bisa dia berkembang biak dan bisa dia hidup survive, dia harus ada hostnya. Jadi dia harus bisa masuk ke dalam sel tubuh kita, di mana dia bisa tumbuh dan berkembang menjadi banyak. Kemudian virus awalnya dia akan masuk lewat saluran nafas kita, kemudian dia akan masuk ke dalam sel di saluran nafas, dibantu oleh adanya reseptor ACE2. Kemudian virus akan masuk ke dalam sel. Di dalam sel dia akan mengadakan replikasi, kemudian dia akan mengadakan pembentukan sintesis protein dan hal-hal yang diperlukan oleh virus tersebut. Kemudian akan dia memperubah diri, kemudian akan keluar dari sel tersebut sehingga selnya menjadi rusak. Logikanya adalah makin banyak sel yang dirusak oleh virus, maka reaksi yang akan timbul berupa reaksi inflamasinya akan bertambah hebat. Oleh karena itu, infeksi itu sangat tergantung kepada banyaknya virus yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Terutama pada kasus-kasus di mana penderitanya itu punya komorbid. Kita tahu komorbid yang paling berisiko itu adalah diabetes misalnya. Itu sangat berpengaruh sehingga virus ini bisa berduplikasi dengan luar biasa di dalam tubuh pasien yang menyebabkan gejala klinisnya semakin memberat. Nah, pada gambar di sebelah kanan kita bisa lihat dampak dari adanya virus berkembang di saluran nafas, kemudian akan terus terjadi reaksi, bahkan dia bisa menyebabkan pengaruh atau kelainan pada sistem saraf, bisa menyebabkan gejala neurologis ya, berupa demam tinggi, penurunan kesadaran dan sebagainya, kemudian bisa menyebabkan stroke, kejang dan juga encephalitis. Ini wajar-wajar saja virus itu bisa berdampak timbulnya kerusakan pada sistem saraf, dan bagaimana mekanisme nanti saya akan terangkan pada slide berikutnya. Kemudian hal yang paling fatal adalah terjadinya
multi organ failure yang menyebabkan fungsi-fungsi organ itu menjadi rusak. Oke. Ya, ini adalah patogenesis infeksi COVID-19 di mana kita tahu bahwa virus yang masuk dalam saluran pernapasan kemudian akan menimbulkan reaksi inflamasi yang hebat, terjadi peningkatan permeabilitas kapiler, bisa menyebabkan penurunan tekanan darah, sehingga tekanan darah pun jadi turun karena volume darah jadi turun, produksi jadi turun, itu menyebabkan fungsi ginjal menjadi kurang bagus dan juga fungsi hati juga akan menurun, sehingga bisa menyebabkan renal toxicity dan juga bisa menyebabkan hepatotoxicity. Di samping itu juga bisa menyebabkan kelainan pada lambung dan juga pada sistem saraf, serta khususnya pada otak manusia, sehingga nanti bisa berdampak timbulnya stroke. Ya. Sejauh sekalian, saya kira kita sudah sangat familiar dengan slide ini. Kita sudah banyak mendengarkan presentasi tentang COVID, ya, yang menerangkan tentang stadiumnya, di mana infeksi COVID ini dibagi 3 stadium, stadium awal, stadium 1, stadium 2, dan stadium 3. Di mana stadium 1 itu merupakan stadium awalnya, kemudian di situ mulai virus mengadakan replikasi di dalam tubuh manusia. Kemudian stadium 2, dia makin hebat reaksinya khususnya di paru-paru. Selanjutnya virus akan menyebar ke seluruh tubuh, ya, menyebabkan reaksi hiperinflamasi, itu masuk stadium 3 dengan gejala-gejala yang semakin memberat. Oke, nah ini kita lihat bagaimana pengaruh virus terhadap dalam tubuh manusia, di mana virus tadi bisa menyebabkan kelainan di paru-paru, di jantung, di ginjal, di hati, di saluran cerna, di otak, dan juga di mata. Nah, khusus pada hati itu bisa menyebabkan terjadinya abnormal liver function, dan ini akan memperparah kondisi pasiennya. Kira-kira 14,8 sampai 53% pasien mengalami gangguan fungsi hati. Ya. Nah, bagaimana komplikasi neurologis yang bisa ditimbulkan oleh COVID-19 ini? Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa faktor fisiologi atau proses terjadinya. Yang pertama adalah virus ini dapat merusak reseptor-reseptor yang ada di permukaan sel, sehingga sel-sel menjadi kurang aktif, dan bisa juga nanti sel menjadi rusak juga. Kemudian efek dari pengeluaran sitokin yang luar biasa banyaknya, jadi bisa menyebabkan injury ke jaringan tubuh manusia. Selanjutnya efek sekunder dari kondisi hipoksia itu juga akan memperberat masalah. Dan satu lagi, bahwa virus ini ternyata dia bisa berjalan secara retrograd di dalam saraf, ya, dalam akson dari saraf tersebut sampai di badan sel dari neuronnya. Adapun komplikasi yang sering muncul di bidang neurologi itu bisa berupa akut cerebral vascular disease, bisa encephalitis dan encephalopati. Nah, kemudian juga bisa menimbulkan Guillain-Barré syndrome, hemophagocytic lymphohistiocytosis, dan juga bisa jadi karena interaksi berbagai obat yang diberikan. Ya, ini slide menunjukkan bagaimana patogenesis COVID-19 menimbulkan stroke. Kita tahu bahwa awal infeksi itu berada di saluran pernapasan, kemudian virus bisa berkembang di paru-paru, dia juga bisa berkembang di rongga hidung. Yang jadi masalah adalah bahwa virus itu bisa menempel dan menyebabkan infeksi pada nervus olfactorius di situ, sehingga bisa menyebabkan terganggunya penciuman. Dan dari sini diduga virus juga bisa mengadakan mungkin lewat proses retrograd mungkin, karena nervus 2 ini sangat dekat dengan jaringan otak, khususnya lobus frontal, maka bisa jadi
virus itu menyebabkan infeksi langsung ke jaringan otak, khususnya lobus frontal. Nah, sehingga terjadi cerebral damage, di mana dijumpai adanya vaskulopati di sana. Nah, kemudian dampak dari virus selanjutnya bisa menyebabkan timbulnya stroke, iskemi, dan juga bisa menyebabkan stroke hemoragik. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, manifestasi klinis neurologis infeksi COVID-19 ini bisa mengenai kelainan susunan saraf pusat, di mana gejalanya bisa berupa pusing, nyeri kepala, gangguan kesadaran, CVD atau stroke, timbul seizure, encephalitis, encephalopati, dan juga bisa terjadi perubahan status mental. Kemudian bisa juga kita jumpai kelainan di susunan saraf tepi, gejalanya berupa hipo atau anosmia atau gangguan penciuman. Bisa dijumpai juga terjadinya hipo atau agesia atau gangguan pengecapan. Kemudian bisa terjadi gangguan penglihatan dan juga neuralgia atau nyeri-nyeri otot, nyeri-nyeri di dalam, mungkin bisa di otot dan sebagainya, sehingga bisa timbul gejala-gejala mialgia. Nah, mialgia ini bisa karena kerusakan pada saraf ototnya atau bisa juga karena efek dari iritasi pada sarafnya. Nah, ini ada sebuah laporan kejadian stroke khususnya pada kasus COVID-19 ini di Amerika. Ini laporan Januari sampai Mei 2020, di mana mereka dapatkan kasus stroke sebanyak 20% di sana. Dan juga di samping itu ada 23% yang mengalami serangan jantung, ada juga 10% mengalami gangguan gula darah yang tidak bisa terkontrol. Ya. Nah, bagaimana patofisiologi stroke pada COVID-19 ini? Nah, awalnya adalah infeksi COVID-19 ini menyerang saluran nafas. Kemudian dampak yang serius adalah timbulnya inflamasi. Dan inflamasi ini makin hebat inflamasinya, di mana sampai timbul pada sitokin, itu akan berdampak timbulnya koagulopati atau gangguan pembekuan darah, terjadi peningkatan antibodi fosfolipid, dan juga bisa terjadi vaskulitis, di mana ini semuanya bisa berdampak timbulnya vasokonstriksi pembuluh darah otak, bisa terjadi peradangan saraf, bisa terjadi stres oksidatif, dan juga bisa terjadi trombogenesis. Dan keseluruhan ini bisa berdampak timbulnya stroke iskemik. Sekalian, pada kondisi vaskulitis kita bisa lihat pembuluh darah yang pada gambar ini kita bisa lihat di mana pembuluh darahnya di atas masih normal ini. Sementara gambar di bawah menunjukkan gambaran pembuluh darah yang mengalami peradangan atau vaskulitis. Yang nantinya yang tadinya permukaannya masih gambaran pembuluh darahnya masih lurus bagus begitu, akibat timbulnya vaskulitis dia bisa bergerundul terbentuk aneurisma seperti ini. Jadi pembuluh darah ini jadi kelihatannya tidak bagus lagi. Di samping bentuk secara kita lihat dari luar bentuknya seperti gelembung-gelembung begini, di dalamnya juga lumennya jadi ada bagian yang nyempit, dan ini sangat berisiko untuk terjadinya sumbatan pembuluh darah sehingga berdampak timbul stroke. Nah, pada gambar di bawah ini kita bisa lihat gambar antrografi atau bisa juga gambar di SA, ini kita lihat ada bagian yang menyempit di situ. Ini gambaran pada sebelahnya ini gambaran CT scan, itu bisa kita ada gambaran tulesi di otak. Sejauh sekalian, dari pengalaman atau kejadian kasus di mana ternyata dengan adanya COVID disertai dengan stroke, ya, itu kejadian kematiannya mencapai 15,6% dibanding yang tanpa gejala stroke. Itu jauh sekali 0,6 ya. Sedangkan kejadian kalau dia disertai timbul stroke di COVID dengan stroke, maka kejadian kematiannya akan lebih besar.
Ya, kasus stroke pada COVID-19 ini dilaporkan di Cina ya oleh Li Ye dan kawan-kawan 2020, terdapat 5,9% kasus mengalami stroke. Jadi COVID mengalami stroke. Itu terjadi dalam 9 sampai 10 hari rawatan. Rata-rata usia penderitanya 25 sampai 75 tahun. Dari 5,9% kasus itu, 84,6% merupakan stroke iskemik. Jadi dominasinya adalah jenis stroke iskemik. Kita paham saja bahwa karena memang tadi koagulopati, vaskulopati itu kecenderungan untuk terjadinya sumbatan pada pembuluh darah, sehingga kecenderungan timbul stroke. Walaupun juga punya resiko untuk timbulnya stroke hemoragik. Kenapa? Karena vaskulitis menyebabkan dinding pembuluh darahnya menjadi rapuh. Walaupun begitu, kejadian stroke hemoragik itu jauh lebih rendah, yaitu 7,7%. Demikian juga sebagian kasusnya mengalami trombosis vena sentral sebanyak 7,7%. Ya. Nah, ini proses tadi timbulnya stroke akibat COVID ya. Awalnya diawali dengan timbulnya badai sitokin tadi yang mana terjadi inflamasi yang hebat di dalam pembuluh darah dan juga di seluruh tubuh pasien ya, menyebabkan timbulnya koagulopati yang berisiko terjadinya tromboemboli. Ini ditandai oleh dimer yang tinggi dan juga fibrinogen yang tinggi. Nah, kemudian yang kedua prosesnya yaitu lewat vaskulitis tadi. Terjadi inflamasi endotel baik di paru-paru, di jantung, ginjal dan lain-lain. Nah, ini bisa menyebabkan organ tersebut menjadi rusak. Nah, di samping itu di dalam pembuluh darah sendiri, vaskulitis menyebabkan gampangnya timbulnya oklusi pembuluh darah. Kemudian juga terbentuknya antibodi antifosfolipid. Ini kira-kira 45 sampai 90% kasus. Bisa dijumpai adanya nilai APTT yang meningkat, kemudian aktivasi komplement dan pembentukan formasi trombus sehingga pembuluh darah cenderung tersumbat juga. Jadi ketiga faktor ini lebih cenderung menyebabkan oklusi pembuluh darah sehingga kasus yang banyak dijumpai COVID bisa menyebabkan stroke lewat jalur ini, stroke iskemik khususnya. Ya. Nah, pemeriksaan penunjang yang diperlukan adalah pemeriksaan leukosit, neutrofil khususnya laboratorium ya. Kemudian CRP yang meningkat, leukosit meningkat, ini menandakan adanya inflamasi. Makin tinggi peningkatannya menunjukkan inflamasi yang makin berat. Kemudian bisa dilakukan pemeriksaan dimer, dimana dimer yang tinggi, bisa juga fibrinogen juga tinggi, ini menunjukkan gangguan koagulasi darah. Selanjutnya bisa diusulkan pemeriksaan laktat dihidrogenase, aspartat aminotransferase, alanin aminotransferase. Ini bisa terjadi peningkatan, ini menunjukkan adanya gangguan fungsi hati. Kemudian bisa kreatinin yang meningkat, BUN-nya meningkat, ini menunjukkan gangguan fungsi ginjal. Dan bisa juga diusulkan pemeriksaan kreatinin kinase, di mana peningkatan kreatinin kinase itu menunjukkan kerusakan otak. Jemaah sekalian, pada gambaran scan kita bisa lihat umumnya karena dia berupa stroke iskemik, kita bisa jumpai gambaran infak atau lesi hipodens di hemisferium cerebri. Kemudian pada pemeriksaan CT angiografi kita bisa lihat adanya gambaran stenosis pembuluh darah. Ya. Kemudian pada fototoraks kita bisa jumpai gambarannya berupa bilateral ground glass opacity. Ya, adanya infiltrat dan adanya konsolidasi paru. Itulah gambar-gambar ya pemeriksaan-pemeriksaan yang mendukung untuk penegakan diagnosis COVID dan stroke. Ya, adapun penanganan stroke ya di sini tidak dikhususkan untuk iskemik atau hemoragik saja. Ini tindakan yang dikerjakan secara umum ya. Pada prinsipnya tindakan adalah tindakan ABC, di mana kita mesti perhatikan saluran nafasnya, kita berikan life support secara umum, kemudian mengontrol vital sign untuk meminimalkan lesi stroke, kemudian pengendalian tekanan darah untuk mencegah komplikasi akibat stroke, kemudian pengendalian faktor risiko,
kemudian rehabilitasi medik, fisioterapi, dan juga menekan faktor risiko. Nah, yang penting kita cegah pasien supaya tidak timbul serangan ulang. Mohon izin Dr. Imran, 3 menit lagi ya dok. Ya. Akhirnya hampir selesai ya. Nah, pencegahan stroke di era COVID-19 ini yang paling penting adalah pengendalian faktor risiko. Ya. Untuk pasien-pasien yang COVID supaya tidak untuk mengurangi risiko terjadinya sumbatan darah bisa diberikan antikoagulan. Oke, terus wacana video telemedicine ini sebuah wacana untuk memudahkan komunikasi dokter dengan pasien. Ya. Nah, ini langkah-langkah untuk mencegah stroke. Saya kira harus kontrol tekanan darah, kontrol kolesterol, ya, harus aktif bergerak, stop merokok, kurangi kadar gula, kurangi konsumsi gula, pilih makanan yang berupa sayur dan buah-buahan yang banyak, kurangi garam, ya, kurangi berat badan, hindari makan yang berlebih seperti pada gambar di makanan itu. Ya, kemudian pilihlah makanan K5 sempurna, di mana ini sangat menunjang untuk meningkatkan stamina dan juga daya tahan tubuh kita. Dan berikutnya ini rajinlah mengkonsumsi jus buah-buahan, ya. Ini bagus untuk kaya antioksidan di dalamnya, bisa mengurangi efek dari radikal bebas. Selanjutnya, ya, rajin olahraga, mau jogging, ya, mau senam, mau dayung sepeda dan sebagainya, ini sangat bagus untuk kesehatan. Jadi sesuai dengan tema stroke kita, tema di susunnya kita yaitu join the movement, artinya kita berupaya untuk meningkatkan pergerakan sedikitnya, kita jangan duduk diam saja, harus banyak bergerak. Dan dengan bergerak itu kita akan lebih sehat. Ini tujuannya. Ya. Ini pencegahan COVID-19 kita tahu, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, ya, konsumsi makanan yang cukup gizi, cuci tangan dan seterusnya. Ya. Oke, kesimpulan untuk presentasi saya pada hari ini adalah bahwa kita tahu infeksi COVID-19 sudah menyebar ke seluruh dunia dan sudah banyak makan korban. Kemudian dia juga ternyata bisa menyerang sistem saraf pusat dan juga saraf tepi, menyebabkan infeksi yang berat dan menyebar ke seluruh tubuh, menimbulkan badai sitokin dan multiple organ failure. Bisa menyebabkan vaskulopati, koagulopati, dan peningkatan antibodi antifospholipid sehingga bisa menyebabkan stroke, bisa berupa stroke iskemik dan juga stroke hemoragik. Lakukan pencegahan stroke melalui pengendalian faktor risiko, lakukan pencegahan COVID-19 dengan penggunaan masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, makan bergizi, dan rajin berolahraga. Ya. Demikian presentasi saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, Dr. Dufan.